Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi ashani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, yang udah pernah tahu, terima kasih banyak. Yang belum tahu malam ini, Anda jelaskan ala kadarnya karena sudah pernah diberitahukan. Berarti ketika Anda tidak ketahui penjelasan sebelumnya, itu adalah sesuatu kerugian. Tapi nggak dianggap rugi 100% karena sedikit Anda ulang untuk memberikan pengertian kepada penjelasan berikutnya. Yang nggak tahu, seharusnya kalau ente pelajar yang menghendaki keberuntungan dalam kehidupan melalui ilmu agama ente sendiri, kalau ente berasa alpa pada suatu keadaan yang itu adalah ilmu, ente lupa atau keadaan nggak memungkinkan, ente cari tahu. Kemarin pelajaran apa Ustadz kasih? Penjelasan apa yang ente bisa ambil kemanfaatan dari yang apa Ustadz jelaskan? Wah, ente yang jelasannya nggak bisa. Ada rekamannya? Ada rekamannya. Coba nih pinjam. Ringkas bismillahirrahmanirrahim. Wah, sebetulnya enggak. Ya Rob, yang gimana ya? Yang mana ya Rob ya? Mana ya? Gimana ya Rob? Terusin jangan biarin dulu deh. Enggak apa-apa deh. Ilmu buat aneh, ilmu buat ente. Aneh baru tahu setelah aneh baca. Lalu aneh coba menelusuri apa yang aneh baca. Sehingga dapat pengertian sebatas keinginan kuat di hati untuk mengetahuinya. Anda hanya tahu sebatas itu. Di mana sifat pengetahuan Anda yang Anda sampaikan adalah sifat penelusuran Anda. Ente pernah tahu kata telusur itu apa? Bisa banjir. Telusuri dari mana datangnya? Apa penyebabnya? Keterkaitannya sampai sejauh mana? Lalu sampai sejauh ini penderitaan masyarakat di Jakarta. Telusuri. Baru kau dapati jawaban. Meskipun itu pahit, tapi itu ilmu untuk kau benahi. Itu kata telusur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama, Rahmat. Setiap kekasih Allah Ta'ala atau bahasa agamanya disebut sebagai waliullah. Ingat ya, nggak ada orang aku cinta dia, aku kekasihnya, sementara yang ente katakan dia nggak pernah punya kedekatan hati dengan kamu. Badan silakan, tapi hati tak kau dapatkan. Bukan namanya dia kekasihmu. Allah Ta'ala dengan kekasihnya yang disebut dalam bahasa agama adalah waliullah. Setiap para waliullah dan setiap waliullah memiliki sifat ma'rifat pada dirinya. Dengan sifat ma'rifat itulah sang hamba kenal dirinya. Ya, asalnya aku tiada. Dengan sebab melalui perkawinan ayah dan ibu, lahirlah aku dari sesuatu yang tak pernah ku tahu. Bisa dimengerti. Kalau ente punya empok melahirkan, ente ada anak empok ente, ponakan. Astagfirullahaladzim. Dari air yang hina yang namanya air mani bisa berbentuk sebagaimana manusia utuh. Allahu Akbar. Pikirin. Asalnya tiada. Bisa dimengerti. Kalau terus ditelusuri, dikembalikan apa yang ente telusuri kepada diri ente dalam kehidupan, lalu kembali semua tadi kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala, berarti ente dapati satu dan sekian ma'rifat. Bisa dimengerti. Malam ini bicara tentang ma'rifat. Ingat, setiap kekasih Allah Ta'ala dia dapati sifat ma'rifat dari Allah Ta'ala. Kenapa didapati semua itu sedangkan syariat tidak bicarakan itu ma'rifat? Ma'rifat tidak untuk dibicarakan. Adanya ma'rifat karena syariat yang dijalankan. Bisa dimengerti. Udah. Hidup dalam dunia sampai datang kematian berpegang pada syariat, tidak kepada ma'rifat. Ingatin tuh. Orang yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala, bernabikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, hidup dan mati dalam syariat, tidak dalam ma'rifat. Amat sangat keliru ketika orang membicarakan ma'rifat. Bisa dimengerti.
Kenapa? Sebab yang dijalani dalam syariat Rasulullah SAW adalah sifat syariat itu sendiri. Allah Ta'ala utus Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin hanya bawa satu ketentuan syariat. Selebihnya, fadlullah yu'tihi may yasha. Terlepas dari syariat, ma'rifat dan seatasnya, itu namanya karunia Allah Ta'ala atas hamba yang dia kehendaki. Boleh sama Anda, boleh sama Anda. Tapi yang jadi tuntutan dan kewajiban dari hidup sampai mati, syariat yang Rasul sampaikan sampai pada malam hari ini. Jadi ketika ada orang bicara dengan melepaskan diri dalam syariat, artinya dengan melepaskan diri dari majelis ilmu yang mengajarkan dia tata cara ibadah yang sah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan ilmu, dia lupakan, dia tinggalkan, tidak lagi dalam pemikirannya untuk dia harus berbuat bagaimana kepada kewajiban dia kepada Allah Ta'ala, tapi dibicara tentang ma'rifat dan seatasnya, katakan dia pendusta nyata. Al-ma'rifah hiya ma qata'aka an ghairillah wa raddaka ila Allah. Mana bebas. Ma'rifat yang Allah tak berikan kepada seseorang batasannya minimal, sebab ma'rifat ada tidak kurang 300 penjelasan. Satu di antaranya, ma'rifat itu adalah hal urusan apapun yang menjadikan ente terbebaskan dari keterlibatan ente kepada selain Allah Ta'ala. Bisa ada ngerti? Ente ngatur sesuatu dang dengan akal, dengan ilmu, Allah bismillahirrahmanirrahim ya Rabb. Terserah kau punya aturan. Sebab bagaimanapun aku dengan kualitas ilmu yang kau ketahui dalam mengatur dan merinci sesuatu, itu akal yang kau berikan sesuai dengan ilmu yang kau pelajari. Tapi segala sesuatunya hanya kau yang dapat memastikan dan menentukan apa yang kau kehendaki. Selesai. Tuh. Ma'rifat adalah sesuatu apapun yang menjadikan kau terbebaskan dari hal urusan apapun selain kepada Allah Ta'ala. Tuh, buat kita orang awam sebatas itu. Tapi jangan salah arti. Ini lampu merah. Itu mau buru-buru ngaji. Baru dapat menjadi ma'rifat. Ya Allah, kecelakaan hidupku atau matiku, kau yang menentukan. Dia lewat terus lampu merah. Deng. Ya, Transjakarta lewat ngek. Itu bukan ma'rifat namanya, kecolongan. Ya, jangan salah arti ya. Nah, pada akhirnya itu Allah pihara, kamu ya ngerti sendirinya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana semua hal urusan tadi, ibarat orang berlepas diri setelah dalam usaha yang akhirnya Allah tak kasih gambaran sampai dia menetapkan diri tidak bisa. Ya Rabb, Bismillahirrahmanirrahim. Semua hal urusan kepada Engkau ya Rabb. Balasan itu, dus jawaban yang ente katakan tadi, ya hanya kau yang bisa menentukan dan memastikan hasil tidaknya apa yang aku jalani. Waraddaka ilallah. Hal urusan tadi dikembalikan hal urusannya kepada Allah Ta'ala. Itu sifat ma'rifat yang mendasar buat kita orang-orang awam. Udah nggak usah lebih, yang kita dipikirin nggak nyampe. Kenapa? Yang menyampaikan sesuatu kepada tingkat yang lebih tinggi, bagaimana anak tangganya? Anak tangga ilmu adalah TGK. Ya musibah maksudnya. Dah itu aja yang ngeri ya. Wa khaslatani tusahilani turuq ila Allah. Ada dua hal, dua sifat, dua perilaku yang memudahkan kau untuk mencapai urusan tadi. Ada dua perbuatan yang bisa memudahkan kau untuk mencapai hal urusan ma'rifat dimaksud. Ingat, nggak ada ma'rifat tanpa syariat. Dan semua aktivitas kita ditentukan oleh syariat yang berjalan. Inti syariat apaan sih? Tahu nggak syariat? Hal urusan ketentuan agama atas diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang akil baligh dari A sampai Z, tentang kewajiban, tentang hukum A, B sampai dengan Z, itu namanya syariat. Yang nggak terlibat dalam syariat hanya khusus orang-orang yang nggak sempurna akal. Iya, sembahyang 5 waktu, itu namanya syariat agama Islam. Bisa ada mengerti, dianggap sebagai suatu syariat ketika ada ilmu yang melaksanakan, yang menuntun perbuatan dimaksud. Kalau ente sembahyang, toh tidak namanya syariat. Sebab syariat bersendikan hukum-hukum keagamaan, tapi ente melaksanakan peribadatan Islami, sementara nggak ada hukum yang ente kerjakan dalam pelaksanaan, bukan namanya syariat. Pahamin tuh bahasa. Kita hidup dalam Islam, tapi tidak dalam syariatnya. Kita hidup dalam Islam tapi tidak dalam syariatnya. Artinya tidak bersendikan hukum-hukum yang dianjurkan untuk kita berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya. Kita keluar dari hukum yang ditentukan, meskipun itu ibadah, tetap dia tidak namanya syariat. Skak share di situ, paham? Nanti ya.
Jadi ada dua hal yang memudahkan seseorang ya untuk bisa mencapai kepada Allah Ta'ala. Dalam makna mencapai Allah Ta'ala maksudnya ya kepada sifat pengertian dia akan Allah Ta'ala. Ada dua perilaku, ada dua sifat. Satu, al-ma'rifah wal mahabbah. Hanya dua jalan yang bisa memudahkan seseorang untuk dapati sifat kedekatan orang itu kepada Allah Ta'ala. Ada ma'rifat, ada mahabbah. Ma'rifat, sesuatu apapun yang menjadikan ente menghindarkan sesuatu tadi dikembalikan kepada urusan kepada Allah Ta'ala. Iya, bismillah. Tapi jalannya ada ente. Nah, jalan ini baru dikasih tahu. Untuk dapati seseorang ma'rifat, baru ada dua perbuatan yang bisa menjadikan ente berhubungan dekat kepada Allah Ta'ala. Apa? Sifat ma'rifat dan sifat mahabbah. Perbuatan ma'rifat dan perbuatan mahabbah. Udah begitu. Contoh yang gampang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maksiat nih nggak ada ngelihat. Hati kita tahu. Yang Allah Ta'ala Maha tahu. Astagfirullahaladzim. Udah nggak ada enak-enaknya. Deh begitu. Yang dasar ditinggalkan perbuatan tadi. Kenapa? Karena dia tahu sesuatunya punya akibat atau konsekuensi. Soalnya, bisa ada modi. Ya. Sehingga mau berdusta pada hal yang benar, artinya dia mau ngomong benar dia takut. Karena ini ada sesuatu yang nggak boleh orang lain tahu dari apa yang kau lakukan. Benar tapi enggak. Sehingga dia buang. Iya, bahasa sendagurau, pemberitahuan yang kalau dia jelaskan terbongkar apa yang ada di hati dia kepada Allah Ta'ala. Bisa ada murti. Sampai sejauh itu dirahasiakan. Udah kayak orang bego, kayak orang nggak. Dibuang tuh, ibarat ngobrol-ngobrol, mestinya menjurus, dibuang. Kenapa? Sampai sejauh itu inti sifat makrifat seseorang kepada Allah Ta'ala. Gimana tuh? Ngomong jujur. Orang jujur terpuji, tapi nggak selalu kejujuran itu mendatangkan pujian buat kamu. Dari mana? Dari zat yang maha memuji. Sehingga ketika sifat jujur ente utarakan, ente sudah nggak jujur di situ. Sifat jujur ente utarakan, ente sudah nggak jujur di situ. Gimana tuh? Wah, nggak bisa dipahamin. Tapi kok yang 5.000 sampai 10 ke atas, insya Allah paham nanti. Kadang-kadang ke situ lagi urusan. Jadi ada dua jalan yang mempermudah seseorang untuk mencapai kedekatan dia kepada Allah Ta'ala. Bisa ada dua jalan. Baca-bacaan gimana? Nggak ada. Nggak ada baca-bacaan bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Ta'ala. Nggak ada. Kalau baca-bacaan itu bisa berbuat, nggak nantinya Allah Ta'ala turunkan Rasulullah SAW sebagai rahmat dalam syariat. Nggak ada. Ya, nggak ada cerita baca-bacaan menjadikan orang terdekat Allah Ta'ala. Nggak ada. Nggak ada di alam dunia. Bukti kuat, Rasul datang dalam ilmu, bukan dengan baca-bacaan. Bisa ada ente. Sampai Rasul sendiri tidak tuh. Ya, ibarat wewenang tidak mempergunakan wewenangnya dalam mukjizat untuk bisa membunuh musuh-musuhnya. Tidak. Lihat Rasulullah SAW ente. Enggak menggunakan ente. Ibarat senjata pemusnah. Rasulullah SAW Muhammad tidak mempergunakan senjata pemusnahnya untuk membunuh lawan-lawannya. Lihat sifat rahmat Rasulullah SAW ya, kepada umatnya. Wah, bisa dibuat ente. Kepada lawan-lawannya enggak apa-apa. Enggak digunakan. Cukup fisiknya yang berjalan. Bisa dimodi. Bayangkan. Kenapa? Berharap kali di antara musuh dapat hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Waduh, kalau kita kagak ngomong syafaat mulu, ngomong ridha mulu. Rasulullah hadir, yang hadir duit, bukan Rasulullah. Rasulullah hadir ahlan. Ente, jangan tipu orang dengan nama Rasul, jangan ingat. Setiap rangkaian kata atau kalimat sempurna yang kau datangkan dari lisanmu, tetap akan dimintai pertanggungjawabannya ya, oleh Allah Ta'ala. Wah, jangan. Anda ingat tuh nasihat Sayyidina Husain. Ya, cucu Rasulullah SAW. Wah, ingat ya. Huruf demi huruf, kata demi kata yang kau sampaikan, hubungannya, tanggung jawabnya tetap kepada Allah Ta'ala. Sejak Allah biar Anda baca kitab, sejak itu Anda nggak lagi berbicara tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa harap.
dari amat apa? Arti ada. Bisa ada mengerti. Sama dengan bahasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan warhamah. Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, ketika dia lihat burung terbang kiri depan, terbang ke kanan, antar pohon, makan buah, lompat lagi, makan buah, lompat lagi. Ya, dia berteduh dan terik matahari di bawah pohon yang buahnya dimakan oleh sang burung. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Tuba laka ya thayru. Beruntung sekali kau hai burung. Tastadillu bil asyjar wa ta'kulu min ath-thimar. Kau berlindung di bawah pohon yang demikian rindang, tapi kau juga memakan buah-buahnya. Ya laita Abu Bakar misluk, pantang Abu Bakar seperti engkau ya. Paham tuh omongan itu? Astagfirullahaladzim. Allahumma, sampai sakarat aneh ingat omongan. Kau nikmati rizki saudaramu seagama dengan nama ilmu, dengan nama Allah, dengan nama Rasul, dengan bahasa agama yang menyentuh. Bisa ada mati. Atas nama Allah Ta'ala kau dapatkan harta. Atas nama Rasul dengan sekualitas ilmu yang kau miliki, kau dapat nikmat dunia. Ingat ya, kematian tetap mengintai. Di situ kau dapat disiksa. Orang baik, ya laita Abu Bakrin misluk, pantang Abu Bakar seperti engkau hai burung. Menikmati buah-buahan dari pohon demikian rindang dan indahnya, terbang kenyang, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Wa tasiru fil akhirah bi ghairi hisab. Sementara di akhirat kau tanpa dapat perhitungan Allah Ta'ala. Ya laita Abu Bakr misluk, pantang Abu Bakar seperti engkau. Berarti setiap perilakunya, setiap tatanan hukum yang diciptakannya pada saat beliau memimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW, tetap dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada dia mengambil keuntungan 1 rupiah pun pada zamannya dalam kekuasaannya. Lalu kehidupan sekarang, jangan ente mau contoh pemimpin sekarang kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jangan sifat adilnya mau kayak Sayyidina Umar. Paham? Mau kayak cenggondok. Kalau bicara seperti itu, kau orang-orang yang kurang akal dalam hidup ini. Ini mau samain pemimpin sekarang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya salam. Sepatunya udah beda. Jangan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di antaranya, keadaan juga harus bisa kau tempatkan dalam bahasa. Lu jangan ngomongin zaman-zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang kurang akal lu. Ya, kalau kau bisa seperti itu, kau saja yang buat. Jangan berharap pemimpin seperti itu. Jadikan dirimu seorang pemimpin untuk bisa berbuat minimal 0,1% dari orang-orang yang kau kagumi dalam memimpin. Bukan kau berharap pemimpin di alam dunia sebagaimana Amirul Mukminin. Lu kurang akal. Itu orang kurang akal begitu dalam agama. Contoh aneh ngajarin ente, mau suruh nyontoh Imam Ghazali, tarik apa? Gue nyontoh bapak gue gak sanggup, gimana lo? Akui diri ente, mengakui sesuatu dari kelemahan di hadapan saudara seagama dalam pandang agama adalah sifat ma'rifat Anda kepada Allah Ta'ala. Selesai.